来，请一起入破通道。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 689 sampai 690 atau episode 715 sampai 716 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang sudah berhasil ke tingkat 3911 pada permainan Kaisa Badak. Dan diceritakan juga Master Sungai Duangdong memberikan informasi bahwa hanya akan disisakan sejumlah 292 orang saja dari puluhan ribu orang yang menghadiri tes di kapal makam dan sisanya kemudian dimusnahkan. Selanjutnya sisanya tersebut melanjutkan ke tahap selanjutnya dalam seleksi, yaitu seleksi penerimaan warisan. Sementara klan Mata Sakti merasa mereka disudutkan karena Sungai Duangdong tetap akan menghancurkan mereka karena ada permintaan dari satu temannya. Klan Mata Sakti menanyakan siapa sebenarnya yang menginginkan klan Mata Sakti tersebut dimusnahkan. Setelah itu, salah satu dinding di aula tiba-tiba terbelah menjadi dua, dan memperlihatkan sebuah lorong. Setiap makhluk agung dari berbagai kelompok kekuatan dari samudera semesta semuanya memandang ke atas, karena mereka semua ingin tahu siapa saja yang dapat menyebabkan klan Mata Sakti jatuh ke dalam kesulitan seperti itu. Hah! Luo Feng juga melihat ke arah lorong itu. Samar-samar dia bisa melihat sosok buram berjalan perlahan. Dia tertutup sisik emas dan berbentuk manusia. Di belakangnya, ia memiliki sepasang sayap emas, dan 9 pasang mata menyapu kerumunan. Tapi tidak ada yang berani menatap lurus ke matanya. Itu dia. Luo Feng terkejut ketika dia mengenali makhluk hebat yang telah melangkah keluar. Dewa Iblis Jubah Petir. Dewa Iblis Jubah Petir adalah penguasa tertinggi semesta yang sendirian berkeliaran dari era reinkarnasi kedua. Di antara semua penguasa tertinggi alam semesta, dia dianggap rata-rata, dan karena dia tidak memiliki harta karun sejati tertinggi, harta karun sejati Jubah Petir membuatnya terkenal untuk dirinya sendiri. Itu hanya harta seperti armor pemusnahan Dewa Iblis Gila. Di dalam samudera semesta, ia adalah salah satu dari penguasa tertinggi alam semesta, yang mempertahankan profil yang sangat rendah. Jubah Petir, itu dia. Teman Duandong River adalah Dewa Iblis Jubah Petir. Bukan hanya Luo Feng yang terkejut, tetapi semua kelompok kekuatan dari Tanah Suci Kaisar Timur, Tanah Suci Bulan Ungu, dan 3 era reinkarnasi terkejut luar biasa. Dewa Iblis Jubah Petir, yang tidak menonjolkan diri sehingga hampir tidak ada berita tentang dia sama sekali, secara tak terduga dikaitkan dengan masalah keinginan untuk memusnahkan klan Mata Sakti. Master Iblis Jubah Petir masih belum percaya. Petir, apakah kamu yang meminta agar Sungai Duandong memutuskan satu-satunya kesempatan bagi klan Mata Sakti aku? Kamu bahkan ingin memusnahkan kehidupan klan Mata Sakti aku. Petir, itu kamu. Master sejati ketujuh juga tidak bisa mempercayai penglihatan matanya. Dewa Iblis Jubah Petir hanya berjalan keluar dari lorong. Terkadang, dia akan menunjukkan ekspresi mengerikan. Di lain waktu, dia akan tertawa terbahak-bahak tetapi diam-diam. Dia tampak sedikit di luar kendali, dan saat dia mengangkat kepalanya dalam tawa yang tidak terdengar, seluruh tubuhnya sedikit bergetar. Melalui gigi yang terkatup, dia berkata, itu benar. Ini aku, Jubah Petir. Aku, Jubah Petir, adalah orang yang memanipulasi segala sesuatu di belakang layar. Aku adalah orang yang memutuskan semua kesempatan untuk kehidupan kamu dari klan Mata Sakti. Aku orang yang ingin memusnahkan kalian semua. Master sejati kedua dan Master sejati ketujuh, haha. Hanya selusin dari kalian pemilik alam semesta, hahaha. Suara Master Iblis Jubah Petir bergetar. Kamu layak mati, teriak Master sejati ketujuh. Dewa Jubah Petir, kamu layak mati. Master Iblis Jubah Petir juga berteriak di bagian atas paru-parunya. Di aula besar benteng tebing es, suara-suara terdengar berturut-turut.
Master Iblis Jubah Petir berdiri di tempat yang sama dengan senyum menyendiri, saat dia menatap benteng tebing es. Pantas mati. Aku pantas mati. Kalian semua adalah orang-orang yang pantas mati. Kamu dan semua klan mata sakti kamu harus mati. Klan mata sakti pantas mati. Ketika kamu semua berjuang untuk harta sejati yang tertinggi, itu adalah 7 master sejati yang bergabung untuk mengepung Kong Luo dan aku. Betapa kejamnya kalian semua. Kong Luo meninggal, dan aku harus melarikan diri untuk keselamatan hidupku. Dewa Iblis Jubah Petir menggertakkan giginya dan melanjutkan. Sungguh sasaran empuk bagi pengganggu kita, Kong Luo dan aku sendiri, tanpa cukup kuat, dan tanpa harta sejati yang tertinggi. Kami memang ideal untuk diintimidasi saat itu. Kalian semua dari klan mata sakti sangat kuat, di seluruh lautan semesta, kamu adalah satu-satunya kekuatan yang sebanding dengan 2 alam semesta yang suci. Aku hanya seorang yang bukan siapa-siapa tanpa harta karun sejati yang tertinggi sama sekali. Bagaimana aku akan bertarung melawanmu? Sebelum kamu, klan mata sakti, aku berdiri sendiri. Dan aku tidak memiliki kekuatan yang hebat. Apakah aku dianggap sesuatu? Jubah Petir menggelengkan kepalanya. Lalu dia tertawa dengan gila. Aku yakin kamu tidak mengharapkan ini. Kali ini, kalian semua telah jatuh pada komplotanku. Dewa Iblis Jubah Petir menatap tajam ke benteng tebing es, dan matanya tampak terbakar oleh nyala api. Siapa yang akan mengira bahwa aku, Dewa Iblis Jubah Petir, yang berdiri sendiri dengan kekuatan lemah yang aku miliki, dapat membawa kerugian besar makhluk tinggi dari klan mata sakti. Mengapa Sungai Duandong mau mendengarkanmu? Suara serak terdengar dari dalam benteng tebing es. Karena, aku yang pertama kali memasuki kapal makam ini. Dewa Iblis Jubah Petir mengungkapkan dengan tawa dingin. Seketika itu juga semuanya terdiam. Luo Feng dan semua sangat terkejut. Mempelajari itu, mengetahui bahwa mereka bukanlah yang pertama memasuki kapal makam. Itu adalah Dewa Iblis Jubah Petir. Namun dari kelihatannya, sepertinya dia mengatakan yang sebenarnya. Semua makhluk besar baru saja tiba di aula ini, tetapi Dewa Iblis Jubah Petir telah ada di sini selama ini, dan bahkan berteman dengan Sungai Duandong. Dewa Iblis Jubah Petir tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Mengapa kamu pikir kapal makam ada di sini? Kapal makam awalnya harus muncul di tanah inti dari kapal semesta. Intinya adalah di mana penguasa tertinggi alam semesta tidak berani mengganggu, karena mereka hanya berani melintasi wilayah yang sudah dikenal. Ketika kapal makam muncul, bahkan tidak seorang pun dari kalian yang tahu, jika aku adalah penguasa tertinggi alam semesta, dan bahkan sampai akhir, aku tidak dapat menerima warisan itu. Apakah kamu semua berpikir kamu memiliki kesempatan untuk mendapat giliran? Inilah sebabnya aku membuat kesepakatan dengan Sungai Duandong. Bahkan, kalian semua harus berterima kasih padaku." Tatapan Master Iblis Jubah Petir menyapu kerumunan dan berhenti ketika mencapai Luo Feng. "Terutama kamu, pemimpin manusia Bima Sakti. Terlebih lagi, kamu harus berterima kasih kepada aku." Luo Feng hanya tersenyum. Dewa Iblis Jubah Petir juga tertawa dan berkata, "Aku juga harus berterima kasih. Terima kasih telah bekerja dengan sangat baik, karena berada di antara mereka yang memiliki potensi terbesar. Dan karena tidak membiarkan klan mata sakti merebut posisi pertama." Ada keheningan di seluruh benteng tebing es. Tak satu pun dari mereka yang menduga bahwa Dewa Iblis Jubah Petir, yang tampak begitu tidak berbahaya dan lemah tanpa harta sejati yang tertinggi, dapat membawa kerugian besar bagi klan mata sakti. Biasanya, hanya Master Semesta di level Master 5 Kekacauan, Master Debu Bayangan, dan Master Penyihir Roh yang berani menghadapi Jubah Petir dalam pertempuran, dan mereka paling banyak akan dapat membawanya ke posisi yang tidak menguntungkan. Pada saat ini, mereka semua sadar bahwa mereka berada dalam situasi yang merepotkan. Master Iblis Jubah Petir berkata dengan lembut, "Aku memberimu, klan mata sakti, kesempatan untuk masuk. Aku membiarkan kalian semua bersukacita dan menjadi gila dengan sukacita. Dan kemudian, pada momenmu yang paling mengasyikkan, aku akan membuatmu langsung putus asa." Master Iblis Jubah Petir memberikan senyum dingin. "Jika kamu klan mata sakti memiliki siapapun, yang mungkin bisa muncul sebagai pemenang dalam memecahkan kode permainan Kaisar Badak, maka aku akan memiliki sesuatu untuk membingungkan. Bagaimanapun, Sungai Duandong tidak akan membiarkan aku membunuh yang memiliki potensi tertinggi."
Tapi kamu, klan mata sakti sangat tidak berguna, kamu ditakdirkan untuk penghancuran total. Apakah kamu tidak takut pada kami, klan mata suci? Master sejati kedua, yang juga berada di benteng es tebing, balas dengan senyum dingin. Siapa lagi yang memiliki potensi yang cukup hebat untuk menjadi peringkat nomor 1? Bukankah itu bukannya menempatkan kami dalam kesulitan? Kamu sebenarnya membantu klan kami, meskipun tanpa sepengetahuan kami. Haha, Dewa Iblis Jubah Petir mendengus. Pertama, aku tidak percaya pada 3 era reinkarnasi dan 2 alam semesta yang suci. Sebagai gantinya, aku membiarkan klan kamu berada di peringkat pertama. Kedua, aku siap. Jika kamu, klan mata sakti, sangat beruntung karena menghasilkan makhluk hebat yang memiliki potensi tak terbatas, maka aku lebih suka menghadapi kehancuran sendiri. Tapi aku akan melakukannya sambil menyeret makhluk besar ini sampai mati bersamaku. Dia berbalik untuk menatap Sungai Duandong dengan sedikit membungkuk. Master Sungai Duandong, maafkan rasa tidak hormat aku. Aku bisa mengerti. Sungai Duandong sedikit mengangguk. Master Dewa Jubah Petir tersenyum. Itu adalah senyum santai. Sungai Duandong, kebencian ini telah tersimpan dalam hatiku terlalu lama. Aku akhirnya memiliki kesempatan untuk menyuarakannya. Master Sungai Duandong, kamu bisa melakukannya sekarang. Baiklah. Sungai Duandong mengangguk, mengambil tindakan. 28 makhluk besar dari kehidupan klan mata sakti, yang semuanya berada di dalam benteng tebing es, mulai panik seketika. Jubah Petir, kamu ingin memusnahkan kita semua. Master sejati kedua meraung. Aku ingin melihat bagaimana lelaki tua ini, yang telah mati karena sekian era reinkarnasi, dapat memiliki kemampuan untuk memusnahkan kita semua. Kamu akan segera tahu. Mata Master Iblis Jubah Petir memancarkan jejak simpati, lalu dia mendengus, dan setelah kamu semua dimusnahkan, harta karunmu yang sejati akan menjadi milikku. Ayo, mari kita lihat betapa kuatnya orang yang telah mati ini. Ucap Master sejati kedua dan Master sejati ketujuh berteriak. Benteng tebing es tiba-tiba berubah menjadi cahaya, dan membawa kekuatan tak terukur saat menabrak Master Iblis Jubah Petir. Beku, Sungai Duandong melihat ke bawah dan menunjuk ke kejauhan. Permukaan dinding di seluruh aula mulai melepaskan ukiran rahasia emas, yang tak terhitung jumlahnya, yang mengambil bentuk benang emas yang menyatu di udara, kemudian melonjak ke arah benteng tebing es dengan cara yang ramai. Seperti sutra di atas kepompong, benang emas ini membungkus benteng tebing es, lapisan demi lapisan, untuk benar-benar mengikat dan menahannya. Benteng tebing es berjuang dengan sekuat tenaga, menyebabkan ruang kosong di sekitarnya bergetar. Tetapi benang emas yang tak terhitung jumlahnya menahan benteng tebing es, dengan lapisan beton sedemikian rupa sehingga tidak ada cara untuk memaksa keluar. Hanya menahan, namun tidak memusnahkan. Sebuah suara terdengar dari dalam benteng tebing es. Harta karun sejati tertinggi ini, bagaimanapun, benar-benar harta karun sejati tertinggi. Sungguh konyol, gumam Sungai Duandong sambil melihat ke bawah, dan dengan lembut menunjuk ke tanah, yang langsung membelah untuk mengungkapkan jurang yang dalam. Di dalam jurang itu, serangan aura mengerikan menyebar. Benteng tebing es, di bawah pengekangan benang emas yang tak terhitung jumlahnya, tampaknya dipaksa untuk bergerak ke tanah dengan pintu masuk ke jurang. Teknik rahasia yang tersisa di aula ini mungkin tidak dapat memusnahkan kalian semua, tapi tanah berbahaya lainnya yang aku tinggalkan dalam warisanku akan lebih dari cukup untuk menyelesaikan semuanya. Harta karun sejati tertinggi. Sungguh konyol, di tanah airku, tidak ada yang namanya harta sejati yang tertinggi. Sungai Duandong menggelengkan kepalanya dengan nada yang mencibir. Benteng tebing es sedang berjuang seperti orang gila. Di dalamnya, Master sejati kedua dan Master sejati ketujuh berteriak, tetapi mereka tidak dapat berdiri melawan benang emas yang tak terhitung jumlahnya, mendorong mereka langsung ke jurang yang mengerikan. Terjadi tabrakan keras. Kemudian, pintu masuk jurang tertutup, dan area di mana tanah terbelah terbuka kembali ke keadaan semula. Damai kembali. Hanya aura saja yang dihamburkan oleh jurang yang dalam, bahwa benteng tebing es diseret ke dalamnya, sudah cukup untuk menanamkan rasa takut dalam diri Luo Feng. Peradaban kuno ini yang telah mati untuk beberapa era reinkarnasi, benar-benar memiliki metode yang sangat mengesankan. Sungguh, sebuah peradaban yang layak menciptakan kapal semesta. Perbaikan hanya Sungai Duandong dari kapal makam saja, sudah mampu membuat kapal makam begitu menakutkan.
Lebih dari 200 makhluk besar di aula mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka ingin mendengarkan suara-suara dari dalam benteng tebing es, untuk menilai seperti apa nasib kehidupan klan mata sakti. Bagaimanapun, itu adalah istana harta karun sejati yang tertinggi. Akan sulit mati di sana. Kamu belum dengar, di kota kelahiran Sungai Duandong, peradaban kuno itu tidak memiliki benda yang dikenal sebagai harta karun sejati tertinggi. Tulisan-tulisan yang ditemukan pada harta sejati yang tak terhitung jumlahnya milik peradaban itu, jadi jelas, harta yang tak terhitung jumlahnya ditinggalkan oleh peradaban kuno itu, karena Sungai Duandong berani mengatakannya, maka aku takut dia benar-benar yakin tentang hal itu. Tidak ada yang dikenal sebagai harta karun sejati tertinggi. Maksud kamu apa? Beberapa makhluk agung tidak dapat membantu berdiskusi secara diam-diam. Demikian pula, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di pikiran Luo Feng. Benar, peradaban kuno itu sangat kuat dan memiliki banyak makhluk yang lebih kuat daripada penguasa tertinggi alam semesta. Bahkan nenek moyang dari dua tanah suci mungkin tidak cocok untuk keberadaan puncak peradaban kuno itu. Dengan bidang penglihatan yang tinggi, cara mereka melihat senjata secara alami akan berbeda. Berdasarkan pengalamannya sendiri dalam ruang sayap dan berbagai petualangan lainnya saat berkeliaran selama bertahun-tahun, dia menjadi tahu bahwa harta sejati yang tertinggi juga berbeda dalam hal kekuatan. Beberapa ada yang kuat, sedangkan yang lain ada yang lemah. Di mata orang-orang yang lebih lemah, mereka tidak dapat melepaskan kekuatan tertinggi dari harta sejati yang tertinggi, jadi secara alami, mereka tidak dapat menilai mana yang kuat dan mana yang lemah. Namun, bagi leluhur tanah suci ke Sungai Duandong, di tangan kehidupan yang lebih menakutkan, kemampuan untuk menilai kekuatan harta yang sesungguhnya datang dengan mudah. Karena itu, tidak ada harta yang diketahui oleh peradaban kuno itu. Adapun apa yang disebut sebagai harta sejati yang tertinggi, peradaban kuno memiliki cara yang lebih jelas untuk membedakannya. Hanya saja, metode perbedaan itu tidak terlalu penting baginya. Karena di era saat ini, makhluk yang paling kuat adalah penguasa tertinggi semesta. Adapun leluhur dari dua tanah suci, mereka belum pernah keluar dari alam semesta tanah suci mereka sebelumnya. Kelompok-kelompok kekuatan dari dunia luar semua curiga, apakah kedua leluhur ini masih hidup atau tidak. Sayap Siwu sebenarnya terdiri dari 6 pasang sayap. Luo Feng mengangguk diam-diam. Menurut potongan kenangan dari roh sayap, pasti ada dua makhluk super besar yang telah melakukan perkelahian, dan itu menyebabkan sayap Siwu menjadi rusak. Untuk harta sejati yang luar biasa seperti sayap Siwu, bisa dirusak menjadi seperti itu, betapa mengerikannya kedua makhluk super ini. Tebakan yang paling mungkin adalah makhluk besar dari peradaban kuno. Dibandingkan dengan peradaban kuno, setelah era reinkarnasi yang tak ada habisnya, kemunduran kekuasaan jelas parah. Itu akan sangat rendah sekali, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan peradaban itu. Sama seperti Luo Feng berpikir tentang peradaban kuno itu, membayangkan betapa mengesankannya itu, kemudian berpikir mengapa ia menghilang dengan berlalunya waktu. Tanah di dalam aula terbelah lagi, dan di tempat itu terbelah, seketika itu juga aura yang menakutkan terpancar keluar. 3 garis cahaya melayang keluar, dan kemudian melayang tepat di hadapan Dewa Iblis Jubah Petir. 3 item ini, yaitu, patung batu giok es berukuran es tebing, patung binatang yang tampak aneh, dan mutiara 3 warna yang mempesona. 3 harta ini, kata Sungai Duandong. Berdasarkan metode kategorisasi kamu, 2 adalah harta sejati yang tertinggi, dan yang lainnya lebih unik. Ini mungkin tidak sekuat harta karun sejati tertinggi, tapi aku merasa cukup cocok untuk kamu. Sungai Duandong melihat ke bawah dan tersenyum. Jubah Petir, terima saja. Dewa Iblis Jubah Petir menatap kosong pada 3 harta di depannya. Matanya mencerminkan emosi yang rumit. Ini 3 harta ini, benteng tebing es. Bukankah itu sektor dewa sejati? Mutiara hati hantu, lebih dari 200 makhluk agung, terutama 5 penguasa tertinggi alam semesta, bisa tahu pada pandangan pertama. Kecemburuan muncul di dalam mereka semua, tetapi saat berikutnya, ada keributan di antara mereka. Ah, 3 harta ini. Mungkinkah kehidupan dari klan mata sakti telah dimusnahkan? Master sejati kedua dan ketujuh sama-sama berada di dalam benteng tebing es. Mungkinkah mereka berdua sudah mati?
Para penguasa alam semesta yang mampu menghancurkan diri sendiri sejak dini, dapat mengandalkan kemampuan mereka untuk membagi tubuh mereka dan meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Tetapi Master Sejati kedua dan Master Sejati ketujuh tidak memiliki badan yang terbagi lainnya. Mereka tidak bisa melarikan diri bahkan jika mereka mau. Kedua penguasa tertinggi alam semesta ini memiliki harta sejati-sejati tertinggi mereka bersama mereka. Bagaimana mereka bisa terbunuh dengan begitu mudah? Terlalu juga, peradaban kuno itu benar-benar menakutkan. Lebih dari 200 makhluk besar menamparkan lidah mereka dengan jijik. Bagi makhluk-makhluk besar, istana harta karun sejati tertinggi adalah tempat yang aman mutlak, kecuali seseorang begitu ceroboh untuk masuk ke dunia miniatur lain, mencoba memasuki tanah inti, atau lelah hidup dengan bodoh, dan mencoba menerobos era reinkarnasi atau melakukan hal-hal yang berada di luar norma. Jika tidak ada dari ini, maka tidak mungkin untuk memotong perlindungan istana harta karun sejati tertinggi, untuk memusnahkan keberadaan yang tinggal di dalamnya. Bidang wawasan. Berdasarkan bidang wawasan Sungai Duandong, tentu saja dia akan tahu bahwa tidak ada hal seperti harta sejati yang benar-benar tak terkalahkan. Di matanya, benteng tebing es, dia dengan cepat dihukum, untuk kekuatan dan kelemahan benteng tebing es. Lebih dari 200 makhluk besar di aula terkejut dan iri. Lagi pula, mereka berbicara tentang dua harta karun sejati dan mutiara hati ilusi, di mana ilusi hati mutiara adalah harta yang unik yang cocok digunakan untuk melakukan serangan ilusi. Juga, ia memiliki fungsi menjaga jiwa seseorang dan merupakan harta yang sangat kuat yang berguna untuk area yang berhubungan dengan jiwa. Dewa Iblis Jubah Petir terlahir secara alami dalam pelaksanaan ilusi. Karena itu, dia adalah pilihan yang cocok untuk mempercayakan harta ini. Ilusi hati mutiara akan dengan mudah mengenali kamu sebagai tuannya. Sungai Duandong melihat ke bawah dan berkata, adapun dua harta tertinggi sejati yang tersisa, jika kekuatan tekad kamu cukup kuat, kamu juga bisa mendapatkan benteng tebing es untuk mengenali kamu sebagai pemiliknya. Master, sektor dewa sejati adalah satu-satunya yang sulit. Mendapatkannya untuk mengenali seseorang sebagai tuannya sangat sulit. Kamu harus kembali dan merenungkan secara mendalam. Luangkan waktu dengannya, mungkin kamu masih bisa berhasil. Dewa Jubah Petir mengangguk dengan sangat gembira. Dia juga tidak membuang waktu di tempat, ia dengan cepat sampai pada tugas pengakuan seorang master. Proses mendapatkan ilsi hati mutiara dan benteng tebing es untuk mengenalinya sebagai tuan mereka diselesaikan dalam satu gerakan cepat. Hahaha, aku mungkin memiliki berbagai harta karun sejati puncak, tetapi satu-satunya yang benar-benar unik adalah Jubah Petir. Master Iblis Jubah Petir menghela nafas. Selalu dekat dengan pertempuran dan pembunuhan, tetapi keterampilan ilusi aku tidak pernah memiliki harta yang baik untuk melengkapinya. Sekarang, dengan ilsi hati mutiara, kemampuan serangan aku jauh lebih kuat. Lebih jauh lagi, dengan benteng tebing es sebagai perlindungan, klan mata sakti. 9 pasang mata Master Jubah Petir berkedip-kedip tetapi dengan sinar pembunuh. Ini membangkitkan desahan dari 200 makhluk agung lainnya. Klan mata sakti yang miskin. Dengan peningkatan kekuatan yang besar ini, akankah Master Iblis Jubah Petir melepaskan mereka dengan mudah begitu dia keluar? Terima kasih, Master Sungai Duandong. Dewa Iblis Jubah Petir dipenuhi rasa syukur sehingga dia membungkuk dalam-dalam. Kita selesai di sini. Dari tempat dia duduk tinggi di singgasananya, Sungai Duandong mengangguk sedikit. Kamu juga bisa pergi. Adapun kandidat lainnya, Sungai Duandong menyapu pandangannya ke 200 makhluk besar aneh lainnya. Melakukan kontak dengan warisan akan segera dimulai. Setelah kamu berhubungan dengan warisan, mereka yang gagal harus mati, dan mati berarti pemusnahan jiwa. Tubuh kamu semua akan binasa. Semua kehidupan aku harus memiliki jiwa untuk dapat mulai berkultivasi, jadi aku telah memilih hanya kamu yang memiliki jiwa, jadi, tentu saja, aku memiliki cara aku untuk berurusan dengan jiwa. Lebih dari 200 makhluk agung hadir, tetapi setiap makhluk terkejut. Iya benar, memang, instrumen kubus ajaib telah menjadi kuncinya. Master Raksasa Batu, Klan Kerangka, dan beberapa bentuk kehidupan lainnya telah dihilangkan, karena mereka tidak berjiwa. Adapun bentuk-bentuk kehidupan batu lainnya, bentuk-bentuk kehidupan tanaman yang dapat masuk sesudahnya adalah unik, dan semua memiliki jiwa.
Hanya manusia Bima Sakti dan darah biru yang berhasil melewati hambatan ketiga, kata Sungai Duandong dengan dingin, menunduk. Keduanya adalah yang paling penuh harapan. Dan 4 yang berhasil menembus hambatan kedua, kamu semua juga memiliki jejak harapan. Adapun mereka yang berhasil melewati hambatan pertama, kecuali jika kamu menampilkan ledakan potensi dalam waktu singkat, kamu hanya akan berada di sini untuk membuat angka. Sekarang, lanjutnya, jubah petir dan 5 penguasa tertinggi semesta lainnya, aku akan mengirim mereka pergi. Jika ada di antara kamu di sini memutuskan untuk menyerah, kamu harus segera membuat pilihan sekarang. Ini adalah kesempatan terakhir kamu. Suara Sungai Duandong bergema di seluruh aula, dan seketika seluruh aula menjadi hening. Sejak awal, Sungai Duandong telah memberi para kandidat banyak kesempatan untuk menyerah dan mundur. Selama mereka tidak melakukan kontak dengan warisan, selalu ada beberapa kelonggaran, namun jika mereka berhubungan dengannya, itu akan berubah. Itulah sebabnya inilah kesempatan terakhir mereka untuk bertahan hidup. Bahkan Master Sejati kedua dan Master Sejati ketujuh, yang telah bersembunyi di benteng tebing es, dimusnahkan. Siapa lagi yang berani menghibur pikiran bahwa, ia cukup beruntung untuk lolos dari kematian? Aku keluar, aku keluar. Dengan cepat, makhluk-makhluk besar mulai berdiri, satu demi satu, untuk secara sukarela mundur. Master Penggong dari ras manusia dari alam semesta purba, yang telah berhasil melewati hambatan pertama, ksatria alam semesta lain, dan jiwa sakti yang abadi semuanya, memilih untuk mundur dari kompetisi. Kalian berdua akan mundur, perintah pencipta kapak besar dari jagat maya. Mampu melewati hambatan pertama, kamu telah membuktikan bahwa kamu memiliki potensi yang luar biasa. Pergi untuk bersaing demi warisan hanya akan berarti mencari mati, ras kita memiliki Luo Feng di sini. Tidak ada gunanya bagi kamu berdua untuk pergi. Penggong, kamu adalah salah satu makhluk besar yang mendukung ras kita. Tidak perlu bagi kamu untuk memenuhi tujuan kamu dengan cara ini. Dimengerti, kamu harus mundur. Adapun makhluk besar lain dari ras kita, biarkan mereka mencoba terobosan. Ingat, kembalikan sebanyak mungkin harta sejati. Hilangnya begitu banyak harta sejati akan menjadi pukulan besar bagi ras kita. Dimengerti, makhluk-makhluk besar lainnya dari tanah suci kita semua akan mencoba menerobos hambatan. Kamu harus mengumpulkan informasi yang cukup tentang warisan. Kamu harus mundur juga, dan membawa kembali harta karun sejati tertinggi. Dimengerti, berbagai kelompok kekuatan membuat pengaturan cepat. Karena berbagai alasan, entah untuk mengembalikan harta mereka yang sejati, atau karena para pemimpin tidak mau melihat makhluk besar tertentu dari klan mereka, menjadi abu dan debu, terlepas dari alasan apapun, jumlah figur mundur di aula itu membumbung tinggi. Beberapa saat kemudian, di aula samar-samar di dalam kapal makam, jumlah makhluk besar yang memutuskan untuk tinggal dan terus berhubungan dengan warisan turun menjadi 236. Yang lain telah memutuskan untuk pergi. Kalian semua cepat pergi. Sungai Duandong menunjuk jauh. Pintu air koridor dibuka. Keluar melalui rute yang sama dengan yang kamu datangi. Teriak Sungai Duandong. 6 master tertinggi alam semesta dan juga termasuk jubah petir, beberapa master alam semesta, dan sejumlah kecil ksatria alam semesta dan jiwa-jiwa sakti yang tiada akhir dengan cepat terbang melalui koridor, dan dengan cepat menghilang di kejauhan. Pintu air diturunkan untuk menutup tempat itu lagi, 236 makhluk agung yang tersisa di aula semuanya teguh. Bahkan jika kita mati, kami harus mengirim beberapa informasi kembali. Luo Feng melihat sekeliling, diam-diam dengan rasa hormat yang mendalam untuk keluar dari 236 yang tersisa. Itu ditakdirkan untuk 235 dimusnahkan. Hanya dia, Luo Feng, dan ksatria darah biru yang memiliki harapan tertinggi untuk bertahan hidup. Makhluk-makhluk besar lainnya ada di sana untuk mengambil risiko, terutama mereka yang hanya melewati hambatan pertama. Seolah-olah mereka ada di sana untuk bertemu kiamat. Setiap klan dapat bangkit dan membangun pijakan di era reinkarnasinya sendiri. Ini karena makhluk-makhluk besar dari klan itu bersedia untuk menonjol pada jam 0. Faktanya, semua makhluk besar telah naik dari dasar dan telah menghadapi banyak situasi hidup dan mati. Mereka telah lama memandang kematian dengan ringan, dan menyatakan lebih tertarik pada apakah kematian mereka layak atau tidak.
Bagi klan mereka untuk dapat melampaui reinkarnasi untuk mencapai keberadaan abadi, kematian akan sepadan dengan harganya. Kalian semua di sini berada di jalan yang tidak bisa kembali. Sungai Duandong berdiri. Adalah panggilan takdir bahwa hanya satu dari kalian yang akan menerima warisan dari kehidupan-kehidupan Sungai Duandong. Ikuti aku, ucap Master Sungai Duandong dan berbalik untuk melihat tahta. Singgasana dan dinding batu di belakangnya tiba-tiba terbelah untuk mengungkapkan ruang individu yang luas, di mana ada suara percikan air terjun yang tak ada habisnya. Aroma bunga-bunga melayang di udara, bahkan ada suara kicauan burung yang samar, dan deru keras suara binatang. Ini adalah ruang warisan dari kehidupan-kehidupan Sungai Duandong aku. Ada kualitas yang jauh di mata Sungai Duandong, dan dia perlahan berkata, hampir setiap generasi makhluk besar ada di sini di ruang ini untuk menerima warisan. Itu sama saja bagi aku. Di gerbang kapal makam, makhluk besar seperti Master Sejati Utara, dari Tanah Suci Kaisar Timur mendengar suara dingin, ketika melihat kandidat seperti Master Iblis Jubah Petir, dan Master Iblis Taibu berhenti, kalian semua, keluar dari kapal makam sekarang. Gerbang itu menutup. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Gerbang itu menutup. Hanya orang yang terkena warisan yang bisa bertahan, dan dia akan menjadi Sungai Duandong berikutnya. Yang lainnya harus mati. Master Sejati Utara dan makhluk-makhluk besar lainnya, mulai terbang keluar dari gerbang. Mereka berhasil sebelum ditutup. Semua orang menghela nafas ketika mereka melihat kembali ke gerbang. Aku benar-benar mengagumimu, Dewa Iblis Jubah Petir. Aku tidak percaya kamu adalah orang yang merencanakan warisan ini, dan kamu membuat klan Mata Suci menderita kerugian yang sangat besar. Klan Mata Suci harus membenci kamu sekarang. Semua makhluk agung menyaksikan Dewa Iblis Jubah Petir, tetapi tak satu pun dari mereka yang memusuhi dia. Untuk satu hal, dia adalah alasan mereka menemukan warisan Sungai Duandong. Untuk yang lain, Dewa Iblis Petir hanya membuat klan Mata Sakti menderita kerugian. Di satu sisi, dia baru saja membantu mereka menghilangkan musuh besar. Selain itu, Dewa Iblis Jubah Petir memiliki benteng tebing es sekarang, jadi hampir mustahil untuk membunuhnya. Dengan sektor Dewa Sejati, ia akan menjadi salah satu penguasa tertinggi alam semesta terberat di Samudra Semesta. Selain itu, dia adalah penguasa tertinggi semesta yang sendirian, jadi banyak kekuatan akan ingin berteman dengannya. Aku ingin mereka membenciku, dengus Dewa Iblis Jubah Petir. Semakin mereka membenci aku, semakin baik. Aku sudah menjadi penguasa tertinggi alam semesta, namun aku masih dipermalukan oleh klan Mata Sakti, dan sahabat aku Kong Luo dibunuh oleh mereka. Aku tidak termasuk ras tertentu, dan aku tidak meminta hal lain. Aku hanya ingin klan Mata Sakti untuk menyesali apa yang mereka lakukan, dan aku ingin mereka semua mati. Semua makhluk besar bingung. Klan Mata Sakti yang malang. Permusuhannya terhadap mereka begitu kuat. Sementara itu, Master Penyihir Roh melaporkannya ke avatar dari 5 Master Sejati yang tersisa. Master Sejati, benteng tebing es ditarik ke dalam jurang, dan Master Sejati kedua meminta mereka yang memiliki banyak tubuh, untuk menghancurkan diri sendiri untuk bertahan hidup. Itulah sebabnya semua orang dengan banyak tubuh, meledakkan diri dan lolos dari kematian. Semua korban menggambarkan apa yang mereka lihat. Jurang itu mengandung kekuatan yang luar biasa, dan pasti ada teknik seperti ilusi. Master Sejati kedua dan ketujuh tidak bisa menahannya. 5 Tuan Sejati tidak bisa terlihat lebih kesal. Mereka sudah tahu apa yang terjadi. Ini adalah kesempatan terbesar bagi klan Mata Sakti untuk melampaui reinkarnasi, namun Dewa Iblis Jubah Petir muncul dan tidak hanya mengambil kesempatan mereka, tetapi juga membunuh Master Sejati kedua dan Master Sejati ketujuh. 2 Master tertinggi semesta dan 2 harta sejati yang penting. 7 Master Sejati memiliki teknik gabungan sebelumnya. Namun, setelah kematian mereka berdua, kekuatan mereka pun jatuh. Sialan, Master Sejati ke-6 tampak sangat emosi. Dewa Iblis Jubah Petir, Dewa Iblis Jubah Petir terkutuk. Kamu berani menghancurkan harapan kami. Kami seharusnya membunuhmu, ucap Master Sejati kelima meraung. Siapa yang bisa berharap dia cukup beruntung untuk menemukan kapal makam itu lebih dulu? Kata Master Sejati ketiga, Master tertinggi alam semesta yang biasa-biasa saja yang tidak memiliki harta karun sejati tertinggi, dan dia tidak membalaskan dendam dirinya sendiri setelah apa yang terjadi. Dia hanya beruntung.
Kalau tidak, itu tidak akan terjadi. Sial, dia menghancurkan kesempatan terbesar kita, dan dia membunuh yang sejati ketujuh dan sejati kedua. Saudara laki-laki kedua dan ketujuh, Master sejati pertama berbisik, tampak sedih. Jika kita tidak bisa melampaui reinkarnasi, setidaknya kita harus mati bersama dengan Master Iblis Jubah Petir itu. Kata Master sejati kelima dengan marah. Tenang, Master sejati pertama membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Itu seharusnya bukan urusan kita. Kami mendekati kematian kami yang sebenarnya, jadi kami harus berjuang demi kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kita tidak bisa melampaui reinkarnasi, kemuliaan kita akan hilang selamanya, dan tidak ada yang akan ingat siapa kita setelah beberapa era alam semesta. Ketika klan Mata Sakti sedang berduka, Tanah Suci Kaisar Timur dan umat manusia dari alam semesta asli, harapan mereka menyala lagi. Nenek moyang kuno dari Tanah Suci Kaisar Timur sedang berbicara dengan Ksatria Darah Biru dan Master Yuzan. Rupanya, leluhur ini memiliki harapan tinggi untuk mereka berdua. Pencipta kapak besar dan pemimpin kota kekacauan primal sedang berbicara dengan Luo Feng, sementara leluhur bulan ungu sedang berbicara dengan Master Serangga Rusa. Semua kekuatan berharap untuk itu, dan beban ditanggung oleh para kandidat. Mereka sudah memutuskan untuk mendapatkan warisan, yang merupakan jalur ekstremis. Mereka yang memiliki peluang terbaik adalah Luo Feng dan Ksatria Darah Biru, dan yang lainnya hampir pasti akan mati. Apa yang mereka butuhkan adalah memberikan informasi kembali ke ras mereka sebelum mereka mati. Pencipta kapak besar memandang Luo Feng. Sangat sulit untuk melampaui reinkarnasi. Bahkan Master Asal tidak dapat menjamin kesuksesan. Aku masih lebih lemah dari Master Asal, jadi aku masih jauh dari melampaui reinkarnasi. Hanya ada dua tanah suci setelah semua era alam semesta, sehingga kamu dapat membayangkan betapa sulitnya untuk melampaui reinkarnasi. Meskipun aku sangat percaya diri, aku tidak dapat menjamin kesuksesan di tiga era semesta. Namun, ini adalah peluang terbaik yang dimiliki manusia, dan kamu adalah kandidat teratas. Kita manusia dulu lemah, tetapi di bawah pimpinan Master Asal, kita mulai bangkit dan menjadi ras puncak di antara alam semesta asli. Kami telah melalui banyak perang dengan ras lain, dan beberapa kali, kami hampir punah. Sekarang, kita manusia sangat kuat, sehingga keturunan manusia yang tak terhitung jumlahnya, dapat bermain di dunia maya tanpa khawatir. Dan kami memiliki banyak sumber daya untuk melatih diri kami sendiri, membuat banyak ras sebagai anggota kami. Kami adalah ras terkuat. Kami memiliki hati yang paling kuat. Kami tidak mau tunduk kepada orang lain, itulah sebabnya kami tidak akan layu begitu saja. Pencipta kapak besar menatap Luo Feng. Apa yang kita inginkan adalah untuk hidup selamanya, dan menjadi lebih kuat dari dua negeri suci, menyaingi peradaban kuno itu, dan menciptakan peradaban yang lebih baik. Ini kesempatan bagus. Setiap wujud agung memiliki titik balik sebelum ia bangkit. Dan aturan yang sama berlaku untuk sebuah ras, kesempatan yang kamu miliki ini adalah titik balik kritis, dan kami berada di persimpangan sekarang. Nasib kami tergantung pada kamu. Pencipta kapak besar menatap Luo Feng. Mendengar itu Luo Feng mengangguk. Aku akan melakukan semua yang aku bisa. Xin kemudian berpindah ke tempat lain, tempat itu adalah dunia yang indah dengan binatang-binatang aneh, yang terbang seolah memamerkan bulu mereka. Beberapa dari mereka meninggalkan jejak cahaya berapi, sementara yang lainnya berkilau. Di kejauhan, ada bayangan binatang buas yang aneh, dan beberapa menunjukkan bagian tubuh mereka di danau yang lebih jauh. Ini adalah ruang warisan, kata Sungai Duandong, berdiri di langit. Setiap generasi Sungai Duandong menerima warisan mereka di sini. Semua makhluk besar lainnya berdiri di belakangnya. Gerbang sudah terbuka, yang berarti mereka tidak punya jalan keluar. Namun, para kandidat tidak memiliki kapasitas mental untuk peduli tentang itu, karena mereka semua menantikan warisan dengan sepenuh hati. Pada saat yang sama, mereka juga terkejut melihat betapa panjangnya ruang warisan. Itu diklaim sebagai ruang warisan. Seru Sungai Duandong. Tapi itu bisa menyerap energi, segala macam kekuatan termasuk aliran udara kekacauan di samudera semesta, sehingga ruang dapat mempertahankan kestabilannya, dan agar kehidupan di dalam ruang bisa makmur. Para kandidat terkejut dengan apa yang dikatakan Sungai Duandong, tetapi mereka menerimanya dengan cepat, mereka sudah terbiasa.
Meskipun makhluk besar tidak bisa menyerap aliran udara kekacauan, hanya alam semesta mini dan alam semesta asli yang bisa menyerap aliran udara kekacauan. Aturan ini tidak berlaku untuk peradaban kuno. Sama seperti kapal semesta, dan seperti ruang warisan, itu ada untuk selamanya. Dan sekarang, kamu akan belajar tentang warisan. Sungai Duandong menunjuk ke kejauhan. Dan melihat, semua kandidat mengikuti. Pintu-pintu berkilauan muncul di dataran, dan ada gambar di pintu. Salah satu gambar menunjukkan makhluk hebat mengendalikan puluhan ribu jejak cahaya keemasan untuk diserang, dan ada adegan lain di gambar lain. Para pewaris Sungai Duandong hebat, dalam segala macam keterampilan yang berbeda dengan pertempuran jarak dekat, pertempuran jarak jauh, pembuatan senjata. Sungai Duandong menunjuk ke kejauhan. Ada total 820 pintu masuk, dan setiap pintu masuk mengarah ke warisan dasar yang berbeda. Satu pintu masuk hanya menerima satu pewaris. Bima Sakti, kamu dapat memilih pertama, dan darah biru, kamu yang kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Ini hanya warisan dasar untuk menguji apakah kamu cocok untuk Sungai Duandong. Hanya satu dari kamu yang akan menjadi pewaris sejati, dan dialah satu-satunya yang bisa mendapatkan warisan inti yang sebenarnya. Dimulai dari sekarang, perintah Sungai Duandong. Dia memandang Luo Feng. Bima Sakti, kamu mulai dulu. Ya, Master Sungai Duandong. Luo Feng membungkuk dan berubah menjadi seberkas cahaya, mendekati 820 ruang. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.